Selamat siang ya. Selamat siang. Kalau saya masih siang, tempat lain ya terserah. Masing-masing aja. Ada juga mungkin sekarang lagi begadang juga nggak tahu. Kalau saya diberi tugas semacam itu, saya khawatir emang agak mengecewakan apa yang harus saya bisa bahas ya, jalankan tugas saya itu. Yang paling utama adalah ternyata berbagai macam indikator ya, atau indikasi atau apa yang lain dari kebudayaan kita yang Anda harapkan itu bisa menggebrak dunia ya, menjadi wave ya, the new wave gitu dari kebudayaan dunia itu. Saya kira bukan hanya saya pesimistis ya. Data-datanya mengatakan bahwa itu susah untuk terjadi. Kan bisa dibilang hampir tidak mungkin, saking sulitnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dalam catatan saya, dalam bidang kesenian dan kebudayaan, di mana yang selama 40 tahun saya berdiam di situ, ya, itu yang terjadi itu malah justru kemunduran yang luar biasa, bahkan berulang kali dalam berbagai kesempatan. Saya bilang kebudayaan kita itu, Indonesia itu, yang Anda banggakan itu, berada dalam titik yang nadir, paling bawah. Bahkan kalau dilihat dari sejarah kebudayaan kita, sejak zaman dulu, sejak zaman 2000 tahun sebelum Masehi, ya, tahu kalau Korea bilangnya itu sejak 5.000 tahun sudah ada kebudayaan, ya kan? Saya agak pesimistis tuh. Saya baca itu bukunya mengenai. Tapi kenyataannya itu dari berbagai indikasi, dari berbagai produk-produk kebudayaan kita sekarang itu miliki itu tidak satu pun yang membuat saya itu mendapat kebanggaan sama sekali dari apa yang kita produksi, kita hasilkan saat ini. Dari berbagai macam kesenian, ya, tari, musik, film, teater, sastra, dan yang lainnya. Itu kalau misalnya diukur secara jujur, itu capaian-capaian itu merosot dibandingkan dengan pencapaian-pencapaian artistik sebelumnya. Nama-nama besar dalam sastra, teater, tari dan yang lain itu masih menjadi raksasa-raksasa itu dalam kehidupan kita sekarang. Bahkan yang udah mati aja masih diulung-ulungkan. Nah itu karya-karya anak muda itu dari berbagai bidang itu tidak ada yang bisa mencapai level dari kualitas artistik kita sebelumnya. Bahkan kira-kira 30 atau 40 tahun sebelumnya itu nggak ada. Ya itu boleh berdebat. Mari kita lihat ininya, data-datanya. Karya sastra, teater apa nih. Ya saya 40 tahun lebih di situ. Jadi sangat mengenaskan. Apalagi kalau itu kita mau jadikan sebagai wave baru. Wave apa yang bisa kita tawar? Kayak Korean wave itu. Korean wave itu harus dijelaskan itu dengan baik. Ya, dipahami dengan baik. Apa yang dijelaskan oleh misalnya Pak Duta Besar itu, saya kira baru sebagian kecil dari yang disebut kebudayaan Korea. Kebudayaan Korea itu hampir semuanya imitasi. Tetiron-tetiron sama dengan negara kita.
Produk-produk teknologi kita itu misalnya yang disebut generasi baru itu apa generasi milenial yang mampu masuk ke dalam industri digital itu dengan startup-nya itu. Memangnya ada karya original dari startup kita. Dari mana? Siapa? Ya ada, itu petiron semua. Yang namanya Bukalapak, Gojek, Tokopedia, itu semua petiron, peniru-peniru, tapi nggak punya basis apa misalnya riset yang kuat gitu dan yang lain. Mereka nggak bisa melahirkannya menjadi wave baru, itu nggak ada. Nggak ada. Buktikan saja gitu. Saya udah bicara sama presidennya, bahkan Anda terlalu optimistis dengan anak muda itu, karena sebenarnya anak muda itu cuma tetiron, udah gitu korup lagi kan. Nah, udah lebih parah lagi itu. Nah, kalau mau dilihat dari persoalan sistemik ya atau struktural itu, saya udah bilang lama sejak 4 presiden sebelumnya, bagaimana cara kita mengembangkan kebudayaan kita. Itu dari sejak pengamatan saya itu berbagai presiden itu tidak ada satupun presiden yang punya komitmen itu kuat secara kebijakan gitu ya dalam soal kebudayaan. Benar. Kalau menurut saya sudah berkali-kali saya bilang itu. Kebudayaan itu benar-benar bukan hanya dilecehkan, dihina, dihabisi, bahkan dibunuh secara sengaja. Itu oleh para pengambil kebijakan. Sebagai contoh misalnya, kebijakan kebudayaan kita itu dilihat dari anggaran aja. Antara anggaran kebudayaan dan pendidikan yang harusnya kembar gitu, atau paling tidak itu tempat nilainya itu tidak terlalu besar lah antara pendidikan dan kebudayaan. Anda tahu kan, pendidikan itu berapa? Itu lebih dari 500 triliun. Pendidikan itu. Nah, itu yang namanya kebudayaan berapa? 1,5 triliun. Membangun apa dengan kebudayaan dengan anggaran semacam itu? Kebijakannya seperti apa? Untuk ngurus ribuan kesenian, trup kesenian ya, terus balai-balai kesenian, sampai situs-situs itu purbakala dan yang lain-lain, arkeologi itu urusannya orang kebudayaan. Mau pakai berbuat apa? Sampai sekarang aja mereka tuh mengurus situs itu udah nggak benar. Nggak bisa mereka mendapatkan manfaat yang sangat baik dari situs-situs itu. Sebagai contohnya adalah bahwa tidak ada lahir buku atau penjelajahan atau satu temuan tentang kehidupan di masa lalu yang bersejarah itu. Wah, itu nggak ada. Saya tanya aja misalnya, yang namanya Sriwijaya itu Anda tahu semua nggak sih? Nah, bukan pupuk loh itu. Itu dulu peradaban besar, dikagumi dunia. Ya kan, pelajar-pelajar hebat itu berasal dari Sriwijaya. Bahkan yang dari India belajar di Sriwijaya. Orang-orang Cina itu belajar di Sriwijaya. Tapi tahu nggak Anda semua? Sriwijaya itu apa? Dalam rona kebudayaan kita. Dalam muka atau rupa dari kebudayaan kita. Nggak ada yang tahu siapa atau apa kebudayaan Sriwijaya itu. Orang namanya Majapahit yang orang tuh banyak sok tahu tentang Majapahit itu semua ya keliru. Banyak gosipnya itu kan. Cuma jadi cerita-cerita fiksi aja gitu kan. Seolah-olah itu punya kerajaan atau punya kejayaan di zaman
Majapahit itu seperti apa? Mereka nggak tahu. Hah? Coba misalnya ngomong, nggak usah jauh-jauh lah. Yang namanya Wali Songo itu kan produk sejarah. Buah dari sejarah. Yang sekarang itu menjadi warisan dari kehidupan politik kita itu kan NU dan yang lain-lain itu kan dari saudara Wali Songo itu. Tapi Wali Songo itu apa dan siapa sampai sekarang nggak jelas. Kita banyak nggak jelas itu. Nah, bagaimana terus kemudian para pengambil kebijakan itu ngurusin itu? Saya kira nggak ngurus. Malah saya bilang tadi itu menghancurkan itu, membinasakan itu. Saya bicara dengan seluruh ketua partai itu. Saya bicara dengan ketua-ketua DPR, MPR dari zaman dulu itu. Mereka nggak ngurus sama sekali itu. Jadi misalnya nih sebagai contoh, 2 kali periode saudara Jokowi itu ya, dibandingkan dengan saudara SBY itu, anggarannya itu persis sama. Persis sama itu. Berapa periode? Periode pertama 4 kali 5 kali itu nggak berubah sama sekali. Nah, bagaimana kamu mengurus kebudayaan begini luar biasanya? Katanya luar biasa apanya? Kalau terus luar biasanya itu menunjukkan betapa kehidupan kebudayaan kita tercabik-cabik itu udah jelas itu. Mana nggak tercabik-cabik? Kita tuh nggak usah jauh-jauh. Dalam soal pitutur, dalam soal sopan santun, dalam soal hidup bersama gitu aja, udah ngaco, udah ngawur. Apakah itu menjelaskan bagaimana kebudayaan kita di zaman dulu, ya, di zaman Sriwijaya apa, di zaman siapa tuh, Ratu Sima apa itu ya, yang begitu jujurnya luar biasa, terkenal seluruh dunia dan dicatat di abad pertama Masehi oleh Kaisar Cina itu ada catatannya. Saya punya catatannya itu. Luar biasaan pemerintahan zaman dulu. Sekarang ngurusin lalu lintas saja nggak bisa. Tiap hari itu ada jutaan pelanggaran lalu lintas. Ada 7 juta motor yang ikut di jalan raya itu. Satu motor itu berapa kali bikin pelanggaran lalu lintas. Terus bagaimana penegakannya? Law enforcement-nya. Ya ada, itu menjadi bukannya tradisi, jadi kebiasaan nantinya. Jadi sesuatu yang kita anggap menjadi biasa, lumrah, normal. Yang tadinya abnormal jadi normal. Nah itu tradisi, itu kultur. Itu salah satu kultur. Ya kita mau ngomong misalnya soal inilah sekarang ini pandemi itu kan, emangnya capek-capek gubernur DKI sampai presidennya itu menginstruksikan bagaimana menjalankan instruksi-instruksi itu, protokol kesehatan itu kan nggak diikuti oleh masyarakat. Seenak udelnya aja, itu yang namanya orang-orang di puncak dari Bandung dan yang lain-lain itu. Jadi nggak ada itu. Kalau kita membayangkan bahwa kita memiliki disiplin luar biasa dari manusia-manusia Korea itu mesti diketahui kenapa kok dia dulu itu punya esprit ya, punya semangat, punya kekuatan mental ya, yang luar biasa itu. Yang sebenarnya kalau saya ingat juga yang saya tahu, ya itu kan cuma karena pengen menandingi Jepang. Sebelumnya itu loh, karena dia kalah melulu sama Jepang itu, pokoknya apa yang dilakukan Jepang itu harus dilakukan lebih baik oleh orang Korea. Saya punya banyak teman waktu saya belajar di Eropa itu, orang-orang Korea itu, yang belajarannya mungkin bisa 24 jam satu hari, jangan-jangan 48 jam. Itu luar biasa gaya kerjanya. Pokoknya kalau misalnya orang Jepang bisa, dia harus bisa. Kira-kira gitulah. Nah, kita punya nggak spirit semacam itu? Let's pray sepanjang itu.
Coba aja lihat sehari-hari kita. Coba lihat Anda sendiri. Ya, korupsi itu kan bukannya terjadi di elit aja, bukan di antara pedagang-pedagang besar aja. Nah, korupsi terjadi dalam dirimu juga. Ya, dalam kehidupan sehari-harimu itu banyak terjadi korupsi. Nah, saya sering kali itu nyuruh orang itu ngetit ini, ngetit itu. Walaupun cuma 7.000 perak atau 500.000 perak atau apa. Itu dianggap pelumrahan. Kapan kita bisa berubah? Nah, yang namanya saudara Jokowi itu bisa mengubah nggak? Yang namanya revolusi mental ya kita bisa bicara dengan sungguh-sungguh. Artinya yang namanya disebut revolusi mental itu nggak pernah ada upaya yang sesungguhnya. Apa namanya konkretnya itu seperti apa? Saya pernah ditanya dalam satu forum hampir 3.000, 2.000 orang si bagian bisa pesawat bikin acara. Pertama kali Jokowi jadi presiden, belum jadi presiden, suruh menjelaskan di antara para tokoh-tokoh. Yang namanya revolusi mental itu apa? Apa jawabannya? Ya itu yang dibilang Pak Radar tadi. Ya artinya dia nggak bisa menjelaskan itu. Jangan minta dia mengelaborasi ya persoalan itu secara akademik yang minteri itu loh yang kayak presiden apa profesor itu. Enggak, mungkin dia tahu, tapi dia nggak bisa menjelaskan. Nah itu akhirnya di bagian bawah itu tidak terimplementasi sama sekali, nggak ada itu. Yang namanya revolusi mental sampai hari ini. Dari 3 pilar pembangunan Soekarno itu kan politik, ekonomi, dan budaya. Budaya itu nggak pernah diapa-apain. Kalau politik sama ekonomi ya habis-habisan tuh yang namanya Jokowi berusaha untuk itu. Tapi budaya ya itu 1,5 triliun. Jancuk aku bilang itu. Itu terlalu. Itu benar terlalu negeri ini. Bertahun-tahun seperti itu. Nah, terus bagaimana kita mau bikin wave? Nah, ada tuh wave itu loh yang melintir-melintir itu. Ya, nggak bisa. Jadi harus realistis, memahami dengan benar kenyataan kebudayaan kita itu sekarang itu lagi ambrah gitu, ambiar lah kan istilahnya itu. Ya kan, saya udah ya berpuluh tahun tuh ya kemana-mana itu, nggak didengar. Paling kalau misalnya didengar sama elit-elit itu, waduh, tepuk tangan, applause, terus apa gitulah macam-macam lah, tepuk tangan, setelah itu amplop tebel. Nah itu penghargaan terhadap saya itu ya selesai di situ gitu loh. Jangan benar kan gitu kan. Nggak diperhatikan apa yang jadikan masukan-masukan saya itu. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya saya itu udah di ujung frustrasi itu untuk menggerakkan kebudayaan itu. Sebagaimana Anda jangan mimpi-mimpi semacam itu dong. Ya, yang realistis. Jadi anak muda itu cari bikin karya-karya yang sesungguhnya dong. Jangan jadi tentiron doang. Ya kan begitu kalau bikin tentiron yang namanya Gojek atau Tokopedia Bukalapak itu langsung diserbu sama investor-investor itu. Habis sahamnya. Nggak punya apa-apa lagi. Dia punya duit 5 triliun 3 triliun. Tapi setelah itu milik orang asing semua. Yang aneh kan. Nah, apa yang kamu cari kalau kekayaan sementara begitu? Tapi bagaimana dia bisa melihara gagasan, menciptakan gagasan, berunding tentang gagasan, dan merealisir gagasan. Nah, jangan pakai mimpi-mimpi doang kalau menurut saya. Nah itu yang penting harus kita tekankan saat ini gitu kan. Kalau kita mau mendapatkan satu efek yang Korean efek itu kan dari dulu udah ada. Dari mulai Hollywood datang itu 50-an 40-an malah kan. Ronald Reagan dan yang lain-lain itu kan. Terus orang-orang Perancis dan yang lain-lain dari Eropa gitu kan. Terus India gitu kan. Semua tuh
wave-nya banyak itu. Sekarang itu Cina luar biasa. Walau dulunya memang Korea itu kalah sama dia, tapi sekarang Cina itu, sekarang tuh salon-salonnya itu semua pakai punya boneka-boneka khas yang mereka ciptakan sendiri. Animasinya sekarang animasi baru, Cina gitu loh, bukan Korea dan bukan Jepang gitu. Nah kita memang kerjaannya diduduki oleh wave-wave itu. Nah sebenarnya kalau menurut saya kita tuh nggak cerdas saja memahami kekuatan kita sebenarnya. Anda bilang kekuatan kita luar biasa dalam kebudayaan gini-gini, tapi kan Anda nggak bisa buktiin. Anda nggak bisa buktiin. Misalnya saya pernah bicara kepada saudara Presiden SBY waktu dia mau bikin pidato dan saya diminta masukannya pidato kenegaraan itu. Nah itu ada istilah misalnya meningkatkan atau menguatkan persatuan dengan keberagaman. Ini maksudnya apa? Itu kan sangat bertolak belakang, tapi nggak bisa dijelaskan. Ya, secara jernih itu nggak bisa dijelaskan. Sampai hari ini dulu Puan itu menjadi menteri juga, dia menjelaskan 3 hal penting. Gotong royong itu apa? 3 hal itu dia nggak bisa menjelaskan dalam kehidupan kita bersama ini. Jadi banyak hal yang tidak jelas, tapi sok tahu dan sok ngerti, ya kan? Di mana letak dari kebudayaan kita yang sesungguhnya, kekuatan dan kelemahannya. Ini kalau saya mau jelaskan, itu 6 semester. Itu Pak Gubernur itu harus ikut semesternya itu. Itu 6 semester dulu itu, ya kan? Bagaimana kebudayaan kita sesungguhnya. Itu misalnya pernah lagi sekali lagi dalam satu World Forum, idenya ide saya ya, di Bali itu. Saya steering committee, pembicara utama. Nah, pada waktu pembicara utama itu yang muncul pertama kali saudara Presiden, ya kan, yang tiba-tiba mengklaim bahwa itu ide dia, padahal itu bukan itu ide saya. Dan akhirnya dia koreksi. Nah, di situ dia mengatakan bahwa pada tamu-tamu terhormat itu dengan slide yang luar biasa itu bahwa kebudayaan Indonesia itu ini batik, pendet, borobudur, apa yang lain, aku malu dan keluar. Saya bilang sama teman-teman saya, itu bukan kebudayaan Indonesia. Itu produk kebudayaan Indonesia. Kebudayaan yang sebenarnya bukan itu. Kalau produknya yang macam bisa jadi namanya mikrofon apa gitu. Ya, apa Korean apa gitu loh. Kuliner itu produk kebudayaan. Tapi yang namanya kebudayaan sebenarnya beda. Itu kita salah mengerti aja sampai sekarang. Nah, artinya cobalah kita dudukkan kembali masalah itu, jangan terlalu bersemangat, ya. Tapi kalau kita terlalu bersemangat itu kecebur rempang itu nggak pasti, ya kan? Naik sepeda itu udah keblinger duluan itu, sepedanya di mana, orangnya di mana. Ya seolah mengayuh sesuatu dan lepas gitu, ngebut, tapi yang dikayuh udah nggak ada. Nah, yang dikayuh nggak ada. Gitu. Nah itu yang saya kira banyak pelajaran yang sebenarnya banyak tidak berhasil kita ambil ya dalam perjalanan kehidupan kita ini, dan belajarlah dari sejarah. Yang paling penting itu sejarah 100 tahun sebelum kita ini. 110 tahun, yaitu ketika awal pertama kali politik etis, politik kebudayaan dari Belanda itu menghancurkan kita. Itu apa namanya? Bukan milestone, apa namanya? Titik penting itu kan terjadinya koloniasi kebudayaan kita dan hancurnya kebudayaan kita itu mulai dari yang namanya balai pustaka yang sekarang itu menjadi pahlawan-pahlawan kebudayaan kita. Padahal itu pendosa besar. Orang kayak namanya siapa? Sultan Takrir dan yang lain-lain itu. Termasuk Yasin itu pendosa besar.
dari kebudayaan kita. Itu dibunuh pertama kali kebudayaan kita. Saya punya buktinya semua. Dan terjadinya kolonialisasi besar-besaran itu, termasuk pendidikan, hukum, ekonomi, dan yang lain-lain itu mulai dari situ. Politik etis. Kira-kira itu. Kalau misalnya mau lebih jauh lagi, itu udah pasti bayarannya lebih mahal. Terima kasih.